Ibu yang dibuang anak kandungnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang ibu bernama Mak Siti, wanita tua berusia hampir 70 tahun. Tubuhnya mulai bungkuk, rambutnya memutih dan langkahnya pelan. Namun di balik kelemahannya, ia adalah sosok yang dulu perkasa. Seorang janda yang membesarkan ketiga anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Untuk menyekolahkan anak-anaknya, Mak Siti bekerja siang malam. Ia berjualan gorengan di pasar, mencuci baju tetangga, hingga seringkali harus menahan lapar demi memastikan anak-anaknya bisa makan. Ia rela kehujanan dan kepanasan, semua demi melihat anak-anaknya sukses. Dan memang pengorbanannya tidak sia-sia. Ketiga anaknya berhasil tumbuh menjadi orang terpelajar. Arman, anak sulung, kini menjadi pegawai negeri di kota. Lina, anak kedua, menikah dengan seorang pengusaha sukses. Rudi, si bungsu, bekerja di luar negeri. Dari luar hidup mereka tampak mapan. Namun seiring berjalannya waktu, kasih sayang mereka pada ibunya justru semakin memudar. Awal penderitaan. Ketika Mak Siti mulai sakit-sakitan karena usia, ia berharap anak-anaknya bergantian merawatnya. Tapi kenyataannya, mereka malah sibuk dengan urusan masing-masing. Arman beralasan pekerjaannya menumpuk. Lina mengatakan rumahnya sempit padahal ia tinggal di rumah besar dengan pembantu. Rudi jarang pulang, hanya sesekali mengirim uang. Suatu malam ketika hujan deras, Mak Siti terduduk di dapur rumah Arman. Ia batuk keras, tubuhnya gemetar. Dengan suara parau ia berkata, "Man, ibu minta maaf kalau merepotkan. Ibu cuma ingin dekat sama kalian, bukan hanya dikirimi uang." Namun Arman hanya menjawab ketus, "Bu, jangan begitu. Saya ini sibuk. Lagi pula ibu kan masih bisa sendiri. Jangan manja. Nanti saya pusing kalau tiap hari harus ngurusin." Hati Mak Siti hancur mendengar itu. Puncak kehancuran. Beberapa bulan kemudian ketiga anaknya berembuk. Mereka merasa keberadaan ibunya hanya merepotkan. Akhirnya dengan alasan supaya ada yang menjaga, mereka memutuskan mengirim Mak Siti ke panti jompo. Ketika mendengar keputusan itu, Mak Siti hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar ia berkata, "Dulu kalian kecil, siapa yang jaga kalian kalau bukan ibu? Siapa yang rela tidur tanpa makan supaya kalian bisa kenyang? Dan sekarang, kalian buang ibu seperti sampah." Namun anak-anaknya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Hari itu juga Mak Siti dibawa dengan mobil Arman ke panti jompo. Hanya dengan satu koper berisi pakaian lusuh. Di balik kaca mobil, Mak Siti menatap jalan yang basah oleh hujan. Air matanya jatuh bercampur dengan bisikan lirih. Ya Allah, ternyata membesarkan mereka dulu bukan jaminan akan dibesarkan kembali di hari tua. Hari-hari di panti jompo, hari-hari berlalu dengan sepi. Di panti jompo, Mak Siti hanya duduk termenung menatap pintu. Setiap kali ada tamu datang, ia selalu berharap itu anak-anaknya. Tapi tidak pernah ada yang datang menjenguk. Ia hanya ditemani ibu-ibu tua lain yang senasib. Sesekali ia bercerita tentang masa lalunya, tentang betapa ia pernah punya keluarga. Tapi hatinya perih setiap kali menyadari kenyataan bahwa anak-anak yang ia cintai dengan sepenuh jiwa justru tega membuangnya. Sampai suatu hari, Mak Siti jatuh sakit keras, nafasnya terengah, tubuhnya lemah. Di ranjang panti jompo, ia berbisik lirih pada pengurus, "Kalau nanti saya pergi, tolong sampaikan ke anak-anak saya. Ibu sudah lama memaafkan mereka. Ibu cuma ingin mereka bahagia." Turin akhir yang mengguncang. Ketika kabar wafatnya Mak Siti sampai ke anak-anaknya, barulah mereka menangis histeris. Arman menyesal, Lina meraung, Rudi terbang terburu-buru dari luar negeri. Namun semuanya terlambat. Yang tersisa hanyalah kain kafan putih yang membungkus tubuh renta itu. Dan penyesalan yang akan menghantui mereka sepanjang hidup. Di pusara sederhana terdengar bisikan hati mereka, "Ampuni kami Bu, kami anak-anak durhaka.